kita usahakan kondisi mesin rawat bersih untuk menjaga agar tidak banyak kalibrasi. Nah, habis itu cek kontrol airnya. Apakah misalkan masih bersih? Kan misal kita udah seminggu ya rutinnya ya. Misalkan kita 3 hari udah kotor, ya otomatis harus ganti. Nah, dan pengecekan itu kita lanjut boleh Omre, ya. Jangan ada sambung juga, Pak. Kelihatan. Ini pengoperasian. Sama pengenalan. Mas, ini udah. Nah, kita kan udah cek semua ya. Nah, untuk awal kita sambungkan kabel power ya. Iya. Yang mana pakai ini? Nah, Apa nih? Pakai ini yang mana ya? Ini sama aja. ini untuk pengenalan. Maka ini ntar untuk dijalankan di tengah. Oh iya. Nah, sama kita usahakan kabel power di posisi ini, ya kan? Nah, yang tadi itu ada kan pengenalannya di belakang itu ada water inlet sama water inlet, sama ini satu buat kompresor. Oke. Dan bentuk Inletnya mana? Setelah inlet ini menyambung ke pump. Oh, paham. Nah, Atas buang ya. ya, ini buang sirkulasi sistemnya sirkulasi. Yang buang itu apa tadi? Yang paling bawah kompresor. Yang paling bawah ini kompresor. Nah, kalau tidak ada kompresor, takutnya ke materialnya itu kebakar. Ya. Kompresornya ada yang di sana. Ada sih kompresor. Nggak, kompresor yang bawaan. Beda deh. Buat awalnya kita usahakan air ini melebihi si Pumpnya. pump ini. Aquarium loh. Ini pasti ini pump ya. Iya. Kalau ini kompresor. Nah, kalau misalkan kita sering listrik Nggak stabil. nah gas stabil, ada grounding kan, suka ada. Misalnya kita habis air langsung ini ada grounding kita. Nah, ini kita ada untuk nyambung groundingnya. Di sini kita tinggal buka, tinggal masukkan kabel, mau yang serabut, mau yang satu, tinggal sambung tancap paku ke tanah. Bedanya itu sebagai apa? Ini untuk kompresor. Nah, fungsinya di sana itu apa sih? Fungsinya sebagai untuk pembantu nge-push di sistem lasernya, nge-push, ngedorong. ngedorong. Nah, karena kalau nggak pakai kompresor, ke material yang di lasernya keluar asap sama gosong, takutnya bisa kebakar juga, meleleh. Nah, ini kita yang ada ya air inletnya kita hubungkan ke kompresor. Nah, untuk water inletnya kita hubungkan ke pump. Nah, Water pump. untuk water outletnya kita bebaskan cuman dalam air. Tetap di dalam air tapi. dalam air, karena kalau keluar kan ntar banjir. Nah, nggak keluar. Nggak sirkulasi. Nah, iya. Ini untuk ventilasi supaya uap dari hasil laser itu bisa terkontrol keluar gitu. Karena ini untuk ruangan kedap ini bahaya juga kalau nggak pakai ventilasi. Nah, habis itu Dia harus keluar gitu ya?
Kalau Ya. enggak apa berbahaya. Berbahaya kalau di ruangan tertutup. Nah, itu kalau nanti ruangan keluar terbuka sih nggak masalah gitu di kan. sini. Walaupun ada Putar mic sini. tertutup kayak gini nggak rekomen berarti Bang ya? Iya. Nah, AC muter-muter sini lah. kita nyalakan ya, kita cek. Oke. Nah, untuk pemasangannya dari water inlet sama outlet. Nah, untuk Tutup. water inletnya ada di sini, kita outlet ke sini. Jadi sirkulasinya. Oh, indeksnya sini sana ya. Nah, Outlet. jadi gini sirkulasinya. Balik. Oke. Kita coba nyalakan. Kita izin. Outlet. Nah, untuk menyalakannya, kita udah ya. Ini kita udah terhubung semua. Dari power sama kita harus cek benar dari ininya dulu sebelum nyalakan. Nah, oke, kita nyalakan. Sama cek airnya. Nah, air sirkulasi di dalam tabung tuh nggak boleh ada gelembung. Nggak boleh ada gelembung di sekitaran aliran air ini. Nah, kenapa sih nggak boleh? Karena kalau ada gelembung itu sadar pertama kita ke lasernya nggak stabil, kedua ke tabungnya cepat rusak. Mahal tabungnya Bang. Jadi untuk menangani kalau misalnya tadi ditunggu aja sampai ada gelembung lagi. Itu kan Ya kita cek dulu. Cek. Nah, gimana sih kita misalkan ada gelembung di ujung-ujung? Bisa dengan sistem dipencet yang outletnya. Kalau misalkan gelembung kecil-kecil, kalau misalkan gede, kita bisa angkat mesinnya satu titik. Angkat mesinnya gini. Nah, kita kan kecil ya, nggak berat lah gitu. Nah, ini udah aman ya. Yang outlet lah. Yang outlet. Oke, kita udah. Kalau misalkan gelembungnya ada di sini, kita tinggal angkat ya sini. Di atas seberang selang yang ini ya. Nah, gelembung kita di sini. Nah, kita tinggal angkat yang ini sebelah. Sampai gelembung itu ketarik di sini. Kalau misalnya gelembungnya ada sebelah sini, kita angkat sebelah sini. Sampai gelembung itu naik ke sini. Nggak ada. Kalau nggak diangkat dengan cara ditekan ini. Cuma kalau gelembungnya sedikit. Oke. Mundur mas. Layak software otak nih. Hari ini satu menit. Pas dulu awal kita usahakan buka switch dulu. Ya. Jangan dulu tekan dulu. Oke. Supaya cek dulu alirannya. Takutnya ada gelembung. Kalau kita udah nggak ada gelembung, mau langsung aja nggak masalah. Untuk power awal kita usahakan nol dulu. Untuk mematikannya pun kita usahakan nol. Dan misalkan lupa, nah, usahakan nggak boleh lupa posisikan di posisi nol. Oke. Nah, kita mau mati dulu sebentar. Tekan posisi nol. Oke. Nah, ini switch yang tadi, ini kelipatan keluar, ini kelipatan keluar. Ini apa ya? Plus minusnya. Speednya atau Ini power. power? Oh, power lasernya Karena, itu ya. kontrol M3 itu terpisah power. Semakin besar power apinya, lasernya semakin gede. Mungkin kuat. Nah, untuk mesin baru-baru ini usahakan standarnya ya 30-40. 30-40. Lupa ya, dari tadi lupa pencet play. Kalau lewat dari situ biasanya Ya, biasa aja, cuman takut tubnya hausnya ke sini gitu. tapi ke benda kerjanya ngaruh nggak Pak? Ya kayak mobil itu kan kalau awal nggak langsung gas terus. Maksudnya misal dari sisi pemotongannya dia lebih kasar atau lebih halus. Enggak.
Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Cuman dia ntar kalau misalkan lama-lama tabungnya udah jelek, dia kan kelihatan tembus enggaknya. Oh gitu. Powernya ditambah juga nggak Maksud tembus. saya dengan power kecil dan power besar, hasil pemotongannya ada perbedaannya. Ada. Ada. Anda teliti. Itu maksud. Karena kita pengaturannya ada dua, dari power sama speed. Oke. Nah, speed juga ngaruh kan biasanya. Ngaruh. Nah, udah ini udah nyala. Pertama-tama kita cek cara gimana sih ngatur fokus Lasernya. fokus lasernya supaya titiknya pas. Oke. Awas mas Jo mas. Benda kerja. Itu apa pak? Kunci. Nah, kalau cek fokus ini misalkan kita buka dulu semua ya. Kita apa? Cuma mal ini material. Biar lebih mudah ngatur posisi. Setting. Nah, untuk awal cara atur, sekarang proses menyalakan udah ya. Nah, sekarang proses untuk setting fokus. Oke. Kenapa sih harus setting fokus itu? Nah, pertama biar si aliran lasernya itu sampai ke materialnya itu. Oke, itu. Yang kedua, biar pemotongannya maksimal. Kita bisa aja nih, nggak fokus tapi pemotongan nggak maksimal. Nah, untuk pertama langkahnya kita double tick ini double aja ya. Ini double. Kita tempel di mirror yang pertama. Kita bukan ada 3 mirror. Ada mirror pertama, mirror yang posisi kedua dan ketiga. Nah, Yang mana ini ya? ini pertama sini, samping tabung. Spion. Nah, Ini. kalau mesin ini misalkan nyala, kebetulan untuk kontrol entry cuma ada power nggak bisa gerakkan itu. Kalau nggak dinyalakan kan ini posisinya berat banget. Ya, nggak boleh itu. Nggak disarankan mesin nyala. Ini kita gimana sih caranya, gitu kan? Biar kita nggak trouble. Pertama untuk mengatur posisi ya, kita pertama matiin dulu ya. Oh dari sininya nggak ada ya pak? Nggak ada, karena kontrol entry. Kalau Ryuda ada. Nah, untuk ini ada trik atau caranya ya, kita buka dulu soket yang dari komputer ini. Ada motor, ada motor ya. Ini dua penggerak XY ya. Kita copot dulu motor posisinya yang motor ini. Oke. Nah, dari ini kita nyala, karena kan dalam keadaan mati kita nggak bisa setting laser ya, harus nyala posisinya. Nah, kita double tip tempelkan di mirror yang pertama. Di depannya. Nah, nutupin cerminnya, kan ada bulatan cermin tuh. Tutup. Untuk kita mengecek titik arah tembakan lasernya juga. Dalam tembakan laser itu kan kita ada posisi cerminnya ya, ada lingkaran itu yang
di sini usahakan harus center terhadap cermin. Oke. Nah, langsung kita powernya ya, tambahkan kisaran di 30 40. Oke, habis itu kita coba tes. Nah, dalam tes ini kita pas tes atau pengoperasian kita usahakan nggak boleh tangan begini, nggak boleh tangan pas ini. Takutnya pas ketika laser itu posisi mirrornya nggak berubah ya, gerak ke sana, nggak sealur sama center sama cerminnya. Nah, keluar ini bisa terbakar. Usahakan tangan pas laser itu nggak boleh area sini. Usahakan ada Radiasi itu, kita lepas. bahaya. Radiasi nanti. Radiasi Pak Mego apa gitu. Ada keluar. Bisa jadi ada yang dekat ada. Coba tembak aja satu kali. Tes. Nah, Di tangan di. Kalah. ini udah posisi pas ya. Tidak pakai aja. Dia udah sejajar gitu ya. Apa? Kalau tes sekali dia menunjukkan lasernya. Nah, indikasi bahwa dia itu udah Center apa? Center. Kita kan kalau misalkan langsung nggak kelihatan kan. Iya. Kalau kita pakai double tap ini kan kelihatan. Boleh saya tes lagi ya? Apa? Boleh saya tekan lagi? Boleh Pak. Sedikit aja. Nah, Kelihatan belum? Oh tuh, angus. Oh itu masuk dia. Hah? Mana dia? Ini yang double tip lah gosong. Oh iya. Enggak kebakar. ada ya. Ini enggak hitam. Double tip tadi. Hitam. Karena kita settingan sudah buka ya. Itu karena banyak di scan ya, di sinar. Untuk menghindari bahaya tadi kalau kita Kalau setting ini kan susah Pak. Kita banyak gerak ini. Jadi pakai manual. Di sini Harus kita lanjut ke posisi mirror yang kedua. udah boleh ditarik ya. Udah, karena soket motornya kita lepas. Kan harusnya Tes. Tekan Nah. lagi? Belum. Caranya kita ambil jarak terdekat dulu. Oke Pak, tes. Coba. Dikit aja. Dikit aja. Wih, bakar. Oke. Lanjut. Nah, itu ujung sini, ujung terdekat sama terjauh harus sama-sama satu center. Nah, itu gimana Pak? Ya, ditarik. ya, kita pertama awal kita tes dulu di jarak terdekat. Coba kali lagi tes. Oke. Kita ambil titik terjauh. Oke, coba tes. Oke, sama kan? Itu udah ya Pak? Nah, kalau misalkan kita ubah ya, ada perubahan geser gitu. Yang di stand ya? Ya, di setel itu misalkan kita yang rubahnya yang sini. Berarti kita rubahnya di sini. Di mirror yang pertama. Ada yang ini. Ada 3 poin ini nih. Coba depan sini. Sini aja. Nah, ini. Ini contoh ya. Ininya seperti ini. Pengaturannya ada berupa pengunci sama pemutar. Ini Nah. ada dua tembakan nih Pak. Apa? Memang gitu ya? Dua tembakan. Ini yang bekas tadi, Pak. pertama. Nah, ini kemarin sudah satu center. Misalkan kita nggak center, gimana sih caranya? Kalau misalkan mirror kedua ini nggak center. Nah, kita pengaturannya ada di mirror satu. Ini. Kalau di mirror ini misalkan nggak center, kita pas tes awal, buka dulu, terus kita perlahan sampai posisi itu center. Ya. Center dia itu pas di tengah ini ya? Iya. Ada nggak acuannya misalnya ada garis atau apa gitu? Kita feeling aja Pak. Karena kan Feeling. area ini sistem areanya. Ini Pak kelihatan. Ini ada areanya ya. Iya. Kita usahakan center sini. Tengah, kan? Kelihatan lah di sini. Maksudnya patokannya nggak ada ya? Misalnya ada garis vertikal atau horizontalnya. Ya, ada. Kita sini ya. Yang penting masih di dalam Ini cermin masih gitu. dalam ini nggak terlalu dekat ke area sini, area sini, area Iya, sini. feeling Ini aja. kita area masih area sini. Kalau bagus sih center gitu kan.
Udah dua nih peluang penelitiannya gue. Paling apa mana? Udah dua ini jurnalnya udah dua. Dua artikel. Meneliti apa pengaruh kita? Kalau baut di maju, dia bergeser sama. Apa? Itu baut di kalau kita majukan. Oh, nah untuk kenopnya ada 3 nih. Ada 3 poin ya. Nah untuk yang atas kita posisinya atas bawah. Untuk yang samping kanan kita posisinya untuk kiri kanan. Nah untuk yang samping kiri dia diagonal sistemnya. Kalau itu ada sama aja. Nah, Bapak lihatnya kalau atas, mana atas coba? Untuk itu untuk atas bawah. Nah, untuk kiri kanan, untuk diagonal. Diagonal kiri kanan. Diagonal gini. Sudut. Satu sudut. Tapi kenapa nggak di sini aja nyetelnya Pak? Lebih gampang, nggak boleh? Nggak boleh. Karena ini settingan sini untuk ke sana. Nah, kalau misalkan mirror ini nggak center terhadap ini yang disetting tabung. Kalau nggak center terhadap ini ya? Nggak center terhadap ini yang diatur mirror satu. Setting tabungnya dari mana, Mas? Kita lepas. Selain ini kita lepas. Gampang Ini ada juga ini kan kita baju mundur. Sekarang kita kurang atas bawah ya kita tambahin plat atau tambahin busa apa gitu. Yang penting jangan meta ya tambah platnya ya. Berarti dia karya ya Pak. Iya. Ini nembak. Kalau ini digeser, ya dengan mana? Nah, Pak, coba lihat. Itu yang atas bawah yang mana tuh Pak? Yang mana? Posisi baut-baut ini berarti. Yang ini sama. Ini yang ada di kiri posisinya. Kebalikannya. Ini diagonal. Ini diagonal. Nah, ini atas bawah. Ini samping kiri kanan. Ini atas bawah. Ini diagonal. Kebalikannya Pak. Contoh kita putar aja ya, cek misalkan. Untuk kuncinya ada nah, kalau panjang sama gede kita nggak muat sih ya. Oh, yang itu dibuka dulu. Contoh ini, kalau udah center sih nggak apa-apa. Ini contoh aja ya. Kita taruh tekan aja. Coba Pak, tes. Oke. Tes. Tes. Nah kan? Kelihatan? Melenceng. Oh iya, mungkin. Ini melencengnya posisinya di mana? Di kanan. Ada di kanan ya, ke kiri ya. Posisi Kiri bawah ya. Nah, kita coba lepas dulu.
Untuk penguncinya ya kita lepas dulu semua biar mudah. Iya. Lihat tangan. Dari sini kali ya. Coba Pak, tes lagi Pak. Pelan aja. Nah, coba lagi. Oke. Terus. Oke. Tembak. Oke. Nah, kita diagonalnya kunci dulu ya. Nah, kita kurang ke mana? Ke atas ya. Coba Pak. Tes. Lagi. Lagi Pak. Oke. Setuju. Lagi. Mainkan. Oke Pak, lagi Pak, tembak. Lagi Pak, lagi. Bentar Pak. Nah ini udah center ya. Nah, kalau udah center kita kunci lagi. Bautnya itu yang kunci, Pak. Nah, baut penguncinya. Usahakan ininya jangan gerak ya, baut pemutarnya. Coba Pak, tes lagi Pak. Oke. Kita habis ini kalau udah setting dekatkan. Setelah 2000 piece dari monopoli jok akrilik bakal kita bisa melihat. Jok ini memang. Oke, tembak. Ya kan? Sama kan? Oke. Di center. Nah, juga sama. Ambil jalan terdekat, lalu ke terjauh. Pindah sana. Coba Pak. Pindah ke sini aja. Tes lagi Pak. Tes. Pindah. Film kada bagus besar. Saya tahun depan. Coba Pak. Tes. Tes. Tes.
Ini kan cowok ya Pak? Setelan berarti. Ini kan cowok, cuma di bulat harusnya. Bulat tuh yang ini ya. Lingkarannya itu ya. Yang di setelan. Coba Pak. Coba. Oke, benar. Ini ke nozzle ini kan ya. Di mana itu yang baru di Di tengok dulu. Ini untuk tadi yang kalibrasinya. Nah, untuk fokusnya tadi udah ya. Untuk 3 mirror itu udah. Yang terakhir kita mirror ke sini. Nah, ini pengaturan untuk mirror ke sini. Gimana sih cara ngecek mirror ini lurus satu center atau enggaknya miring? Nah, kita semak ujung sini. Usahakan di akrilik yang bening ya. Tes Pak, coba. Ada nggak? Nah, ini ada ya. Nah. Di hasil cuttingnya itu posisinya lurus ya. Betana ini udah center. Kalau kita miring, misalnya miring samping ya kita samping udah ya samping. Kalau atas bawah kita udah. Ini Pak, ujung. Ya, kemiringannya. Nah, Berarti feeling juga itu ya? feeling. Tegak lurus. Yang nggak tegak lurus. Nah, kalau sudah baru kita setting dulu Yang ini, pakai mal ini. ya itu di setting. Nah, caranya gimana? Kita dekatkan ada di sini di kanan. Tombol atas bawah. Ya. Nah, ini ke atas, ini ke bawah. Ke atas nah. Usahakan mendekati ya. Harus nempel. Sekertas. Nah, kita ada nah ini kan seret-seret gini. Nah, Itu malnya ya? mal. Misalkan jangan sek-sekin. Nah, segini aja cukup. Bisa saya rasain? Boleh Pak, coba. Bahan itu bahan khusus ya? Apa boleh di Ini bisa hilang. Nggak boleh sih. Ketinggian. Ketinggiannya kita Nggak bisa dibereskan. Bisa dulu. enggak bisa hilang, kita ganti dengan akrilik kita. Kita buat usahakan khusus. jangan lah Pak. Ya. Nah, Dan kita nggak tahu ini. Kadang Akrilik juga kan? boleh, tapi diusahakan kan udah ada, ini kan Iya. udah kelasnya. Nah, ini peluang juga loh. Bisa, harusnya bisa sih Pak. Dengan bahannya sama, sama ketinggiannya sama kan? Yang tadi apa tombol Biar nggak ketinggiannya sama. rusak matanya tuh kali ya. Nah, kita ada dua bantalan ya. lebih Pertama ada honeycomb, kedua ada bar strip. Perbedaannya apa sih? Nah, untuk bar strip dia untuk pemakanan yang lebar-lebar. Nah, kalau yang ini untuk kecil, kenapa kecil nggak pakai ini? Takutnya dia getaran, dia bisa rubah. Itu bahan kerjanya perlu dijepit atau apa biar nggak geser? Enggak disarankan, takutnya kita nabrak ke sini. Bahaya. Ditaruh ini ya. Nah, paling kalau bisa kita pakai isolasi. yang isolasi ketat. Kita tempel kiri kanan. Biar nggak geser. Pakai misalkan kita mau masuk. Nah, ini kan kita udah normal, ini udah oke ya.
tes ini udah oke. Sampai sini ada yang ditanyakan atau yang kurang paham belum? Kurang ya. Pertama dari di softwarenya itu dikontrol, di power sama mesinnya. Kedua di sininya juga dikontrol. Ada yang sampai sini kurang jelas atau yang Meletakkan kurang paham? Boleh. benda kerjanya itu ada titik nolnya nggak di mana meletakin? Enggak sih, kita sembarang aja ya. Sembarang. Misalkan bapak mau titik nolnya di mana, nah, ntar kita tinggal arahin aja. Nah, ini satu step lagi ya. Misalkan kita udah fokus nih semua, udah. Tadi jangan lupa motornya, switch soket motornya harus dipasang kembali. Ya. Nah ini kita kembalikan lagi ke nol dulu ya. Nah, soket ini misalkan harus terpasang lagi. Kondisi mati. Ini sih mati ya. Nggak disarankan bongkar-bongkar dalam kondisi hidup. Pasang. Sudah oke. Yang manual Kirim kita connect ke softwarenya itu sendiri. Ini dikirim Pak ini Pak Ilham di grup. Kami di grup Etika. grup mana ya? Dosen. Hah? Masalah itu lah, gue nanya grup mana no? Ya, misalkan pengerjaan benda sebenarnya beda. Kita misalkan hari ini prosesnya 3 mili, kita setting kalibrasi. Misalkan besok mau 5 mili, kita rubah. Kalau fokus usahakan cek tiap pagi untuk awal-awal. Untuk setting mirror Ya, tiap pagi. Fokus mirror itu Iya. tiap pagi usahakan. Gitu lah. Iya, takutnya kan kita nggak tahu nih, kita pergi ada yang ngoprek. Coba tahu kan? Kecuali kita dikunci, digembok, kita aman. Kalau beda material tapi kita barang sama harus kalibrasi ulang. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Ya, sama 3 mili material dengan berbeda. Paling ntar mainnya di power. kaca nggak bisa ya? Jangan. Kalau Yang itu bisa. Yang sana tuh. Jangan ketawa dulu. Tidak baca ada tulis Pak Sugi, khusus akrilik. Enggak, kata non metal. mesin-mesin ini yang itu jangan lah. Iya. Buat material uji coba jangan. Nyala nggak? Nyala. Gampang pencari YouTube selesai. Oke, boleh. Nah, untuk softwarenya tadi kan udah dijelaskan, kita menggunakan software Corel Laser ya. Kita pakai Corel Laser. Nah, ini tampilannya langsung input ke Corel yang udah nih, Corel Draw yang udah di-install ya. Itu tampilan CAD-nya. Contoh kita buat gambar sederhana. Apa? Panjang lebar kenyataan. Nah, habis itu kita kebanyakan. Nah, kalau motornya terpasang, dia otomatis posisi di kopnya ada di kanan atas. Nah, untuk pengaturan Corel Lasernya ada di atas pojok kanan atas. Nah, ini untuk main menu pertama untuk setting
koneksi dari software ke mesin. Kita pilih. Nah, ini pilihannya ada engrave, cutting, info. Nah, kita pilih device inisial. Nah, mainboard yang kita pilih kebetulan ada control entry ya. Kita controlnya ada nah kita pilih entry. Untuk ukurannya kita ada di 600 sama 400 milimeter. Ukuran untuk meja luas area 60/40. Nah, ini untuk tadi. Nah, tembus apa enggak? ini kecepatan speed yang diatur. Untuk power kita ada di sini. Di mesin itu. Untuk proses engrave ya atau grafit diusahakan kisaran antara 200 sampai 400 mm. Untuk proses cutting pemotongan kita ada di 5 mm per second sampai 10 atau 15. Nah, untuk gimana cara menyambungkan software ini ke dalam mesin, ini ada device ID. Nah, di mana sih letak device ID-nya? Kita ada di mainboard-nya di sini. Mainboard mesinnya. Coba Pak. Ada salah. Nah, ini ada di pojok kanan atas mainboardnya. Ya, ini, yang ini ada tulisannya kombinasi huruf sama angka. Ini Pak, coba. Nah, saya tunjukin ya. Nah, Yang 89 ini. nah itu klik aja. Nah, oke. Foto udah. Foto. Di video. Oh di video, oke, saya foto aja ya. Yang atas bawah. Iya. Nah, kita masuk ke dalam kolom device ID-nya. Pak, boleh sebutkan? Nah, sebutkannya pertama dari kiri atas menuju kanan bawah. 89 89, 24 24, 15 15, 79 9, CB CB, 70 70, 11 11, 84. 84. Oke. Ya. Coba kita langsung play. Oke. Nah, device ID is change. Nah, berarti kita udah merubah device ID-nya. Terus kita keluarkan dulu software-nya. Untuk software ada dari yang mesin. Kayak gini ya Pak. Kita sih download kalau ini. Nah itulah mesin. Cuma karena jika tapi download dulu Corel Draw, Corel Nah, Laser. kita coba potong laser ya, potong hati, proses hati. Nah, ada pilihannya engrave, grafit, atau cutting. Kita pilih. Nah, Wih, itu dia. coba.
turun. Pun ke bawah tuh dia cuman samain. Nah untuk koordinatnya kita samain top break. Nah, ya kan? baca ngatur di situ mulai dari mana titik nol bawah. Oke, untuk pilihannya kita ini layarnya ya pemilihan warna layar garis. Nah untuk hati kita biasa pakai warna hitam, untuk engrave kita menggunakan warna biru. Nah, untuk previewnya ya area kerja. Untuk cara mengecek review area kerjanya kita ada di tombol sebelah kanan ya, kanan ada lingkar kotak sama tulisan ini. Kita pilih review. Nah saat review usahakan power di sini posisi 0, karena kalau posisi powernya nyala ini sepotong. Kita coba. Video ya, kita coba. Karena buktinya udah pas, kita coba powernya nyalakan. Nomor 30. Nah, karena kita posisi hatinya, karena ampere powernya kita 30 sampai 40.
ini ukuran yang kita mau apa yang ini yang kita mau? Apa? Yang misalkan yang kita mau ukuran ini Nah, atau yang kita mau ukuran yang ini. ini kan bikin kotak. Ah. Nah, ini kotak. Oh. Bisa juga kalau mau bikin lubang. Nah, Jadi lubang. Ya kan kayak itu. Oh, misal yang bisa ada di profil Pak. Nah, baca sih Pak. Bikin banyak di lembar atau lubang profil. Untuk dimensi ininya di mana? Yang kotak. Ukuran. Ukuran. kotaknya, oh yang kotak. Iya, kotak yang abang bikin barusan itu melihat panjang dimensinya di mana? Nah, ini Di Corel biasa Bang, Corel berapa aja. misalkan Ukurannya berapa? ukurannya, saya mau bikin ukurannya gitu. Ini ukurannya ada. Ini sama pakai Corel. Langsung aja ini mah satu lagi. Hah? Jadi satu Ada lagi. ya? Ada ya? Ah, Oh, ada ada bikin. aman. Pak, untuk start itu apakah langsung di ujung ini pemotongan? Macam diatur tuh. Biasanya kan kalau yang bagus itu kan harus di luar area. Hah? Apa travel? Dari situ Pak koordinat. Tapi dia biasa langsung dari situ ya Pak. Cuman Kak di preview dulu lari ya kemana? Salah pas di Biasanya dulu. dia ada start sedikit bukan di daerah yang Ya, kan langsung CNC. takutnya di pojoknya rusak kalau kita ambil ya. Kita laser di sini. Nah, bagian pojok itu Oh, itulah tadi apa ya? Di preview dulu pakai tanpa pemakanan. untuk start pemakanan itu kalau saya lihat di YouTube itu dia kan harus di luar daerah pemotongan biar sehingga hasilnya kalau kita langsung di sini efeknya itu dari hasil Ada misalkan di bekas ujung. potongan. Mungkin kita bapak kasih tambah garis batu, Nah, bisa garis lain ya, kita pilih lain, misalkan garis. Jadi dilari dari samping Pak. nah. Len itu harus lurus atau harus ada radius ya? Sesuai bapak gimana enaknya, mau lurus, mau landing. Iya. Sistemnya kayak landing note-nya gitu Iya, kan, dia- kebebasannya gitu. Tapi kalau lebih maksimal, misalkan bapak areanya pas, ya usahakan langsung aja nggak apa-apa. Nggak ada bekas, kan kita berhenti ada bekas lasernya, Iya. ada sih. Karena dia sumbunya lanjut, nggak diem dulu. Kita coba grabnya ya. Untuk grafirnya, nah tadi kan bapak yang mau ditanyakan tuh kedalamannya ini. Iya. Nah kita posisikan di Engrave. engrave gitu kan. Jadi kalau cutting kita pemotongan. Ingrate-nya biru berarti Pak. Nah. Gantungan kunci ya. Lukis bagus. Kemenangan. Bikin apa kayak furniture dinding di rumah tempel-tempel. Oh, tulisannya kita misalkan yang areanya Timbul. dari tindak dapat kayak gini. Ini area yang mau dipotongnya.
ikan dari yang keluar. Jadi kita Bedain warnanya Pak. Warna apa warnanya? warnanya kita bisa pakai ini. Kalau ini beda ini kan apa? Ini kan untuk mengatur kedalamannya ya. Apa? Ya, satu-satu. Kita bikin dulu tempel tesnya gitu. Baru kelihatan. Kita misalkan ngomong dulu. Area saja yang sini. Warna biru misalnya. Ini apa? Memang itu kali yang di biru. Ini biasanya terima. Harganya ada from the pack. Soalnya gini. Maksudnya hal ya. Jadi areanya pengen area sini dulu gitu Pak. Tes tulisannya. Coba di grup ya. Iya. Cuma kita mau makan yang daerah situ atau Dalam sama TV ya. Nah kita di power Pak. Sama speed. tidak perintah ya. Misalnya kita hanya makan bagian luar itu. Luar sini. Kita pakai putih. Kita yang ini Nah, pakai putih perintah. perintah apa nih? Kita setting dulu aja ya. Nah, kita ada perintahnya pilih salah satu. Kan ini ada checklist ya. Iya. Kita perintahnya ada salah satu. Nah ini untuk ini kita ubah ke pilih. Ada yang engrave, ada yang cutting tuh pilihannya. Nah ini posisinya, ini yang putih. Putih harusnya jangan ya. Putih nggak boleh karena bapaknya samping-sampingnya yang gerak tuh ya. Yang saya isi juga itu sampingnya dalam gitu. Tesnya itu nonjol. Oh, Tesnya itu nonjol, yang putihnya ke dalam. yang putihnya tuh dalam. Kebalikan. Berarti yang putihnya di mana? Yang birunya tetap sama kayak tes tingginya. Di tes sama birunya itu sama tinggi Pak. Iya. Sama tinggi sama Yang biru yang kuning sama berarti tingginya. Ini matiin. Heeh. Berarti yang biru matiin loh. Bedanya itu blok ya. Coba aja. Yang biru matiin loh. Yang biru enggak ya? Ya matiin aja. Nah, itu yang hitam tuh yang mana? Yang hitam buat apa? putihnya merah putih. Gede, ini gede. Ininya ya. Coba ya. Tes. Itu kasar. Nol bunda.
Karena M3 itu posisinya harus mirroring. Kalau nggak mirroring, dan kita dari Mirror. pilih ya. Nah, kebalikannya. Sekarang kita tes di sini tuh aktual hasilnya ya. Ini bisa kebalikannya. Kita bisa lihat dari belakang gitu. Kalau kita misalkan mau aktual, kita pilih mirror. Wah, Kalau dari gambar ini kelihatan kebalik, tapi pas proses laser itu hasilnya aktual. jadi kalau kita mau lihat dari belakang di sini harus di mirror tadi. Jadi abangnya misalkan mau timbul belakang, ini nggak boleh proses mirrornya aku. Kalau timbul tampak depan, mirrornya nyalain. Nah, misalnya kita Udah. Review. Aman. Nah, misalkan kita mau stop tengah jalan ya. Kita kan nggak bisa jalan lagi ya. Gitu. Kita tinggal pilih detail, pilih stop. Misalkan ada trouble, kita tinggal, nah dia balik. Ini yang lebih itu posisinya kita review dulu. Oke, aman. Di situ kita power. Nah, pas karena ini powernya ada di kontrolnya MC, kita kan ada perbedaan ya. Power antara engrave sama Cutting. itu ada perbedaan. Misalnya kan, dan prosesnya pun kalau ada perpaduan antara engrave sama laser, usahakan didahulukan yang proses engrave, yang grafir, jangan cutting dulu. Dua kali jalan Bergerak, ntar bergerak ya. Nah, untuk posisi engrave ini Oke, Kak, kita di pos dulu. usahakan si powernya di 30. angka tadi berapa? 5 sampai 10. Khusus 5 sampai 10. Engrave. Dan kecepatannya pun tadi sudah dibahas kisaran berapa? 200 sampai 400. 400. Nah, kita ambil jarak tengahnya mau 250, mau 300 ya. Mungkin kedepannya ya Bapak bisa explore sendiri. Nah, kita usahakan di cutting standarnya 250. Engrave untuk cutting kita speednya di kisaran 10. Nah, kita bisa mode satu-satu dulu prosesnya, kita bisa langsung. Dengan kita misalkan kalau langsung kan ada perpindahan antara grafik sama cutting. Nah, ininya harus berubah juga kan. Nah, karena ini manual kita harus standby. Nah, kita posisinya harus standby. Nah, habis proses grafik, otomatis kan proses cutting. Kita ini harus gerak. Naikkan ke posisi yang 30. Kita coba ya. Padahal kita bisa satu-satu. Misalkan mau proses grafik dulu, kita yang cutting Disilang dulu ya. kita silang dulu. Nah, oke. Coba kita nyalakan. Nah, kalau enaknya biar kelihatan pas proses akrilik, usahakan ya akriliknya jangan dilepas dulu si kertasnya, lapisannya itu. Untuk tahu prosesnya ada nggak Bang? Tahu proses Waktunya, waktu timernya misalkan berapa menit untuk produksi nyetak itu berapa waktunya?
Gimana ya? Enggak, saya pakai waktunya detik, menit. Stopwatch deh. Kan persennya tuh. Ini metak ini. Itu. Itu kan dulu. Itu bukan. Play itu bukan. Bukan. Time. Time Roman. Nah, tuh dia tuh. Tuh. Stopwatch. Gak lihat karena bawa atau karena bening tuh. Jadi kalau ini akrilik itu karena bening sih yang tuh landasan bawah tuh, kertas bawah tuh, jangan dilepas untuk grafiknya. Tas penutup kayak yang di tangga tuh Pak. Jadi kelihatan yang lagi baru tuh. Nah, 20 ke 11. Kita berhenti dulu. Kita mengulang ya. Si tahu gue gak kelihatan. Jadi nggak kelihatan bisa. Kelipatan 5. Oh, standar Mas. Biar lebih mudah. Karena kan kita perlu perpindahan cepat. Kalau misalkan kita satukan. Tulisannya langsung Tulisan yang timbul gitu. Dengan situ kan diisi lah. ada kurang mah. Bukan hanya kepala bayi ya. Bawah itu dia kayak putih yang bawah ada kurang Nah, kita kan sistem metodenya satu-satu ya. Nah, berarti selanjutnya kita proses cutting ya. Nah, berarti yang ini yang di checklist tadi kita masukkan checklistnya. Nah, kita rubah jadi sila. Nah, yang proses cutting kita rubah jadi checklist. Jangan lupa ininya dinaikkan. 40. Usahakan pas ketika pergantian posisi ini jangan digerakkan. Kalau digerakkan kan bisa geser ubah. dua Karena tadi ada 2 garis hitam sama hitam. percuma bolong lepas ya. Enggak, tadi si first layernya itu posisinya warna hitam karena blokannya warna putih. Harusnya ganti ke warna putih garisnya juga.
yang offline. Yang outline-nya kan warna hitam, blokannya warna putih, harusnya yang outline-nya sama warna putih. Salah. Nah. Kalau ininya tesnya udah Iya. benar kayak gini kan sistemnya. Cuman karya di sininya mau diganti. Enggak sih, Tidak begitu tapi tidak timbul lap kurang dalam. Kurang dalam. Kalau mau tambah lagi berarti ininya tambah. Ya Allah, jalan. Jalan gitu. Nah, kalau misalkan kita convert ya dari DXF ke Korea, kita pertama klik kanan, sama aja seperti kita import image atau SVG, kita klik di kanan, kita pilih import, kita pilih file DXF yang mau diproses. Kita ada pilihannya ya. Kita usahakan pandangannya pandangan atas top. Nah, untuk laser semua pandangan kita misalkan Bapak gambar di Korea, Bapak gambar di AutoCAD, gambar di software-software lainnya yang kreatif, usahakan posisi view-nya top di semua. Ya. Karena dia baca satu arah top doang. Nah, unitnya kita pilih ke milimeter ya. Untuk skala kita BK sama ada 1. Yang hitam merah tuh, Bang. Ada timbul-timbul dan Adanya ketebalan. Nggak apa-apa kalau pakai airline atau 0,5 juga. Langsung dibuat 6,5 aja. Ini 0,5. Ini mau dibikin apa ya? Yang mana Pak? Ini cut. Ini ban. Iya. Ini cutting, ini timbul. ini grafit. Menimbul. Nah, kita kayak tadi kelompokan ya warnanya biar lebih mudah membaca. Ini proses apa sih gitu kan. Nah, untuk untuk umumnya ya untuk proses cutting warna hitam. Kalau misalkan banyak metodenya, misalkan Bapak mau beda-beda ukuran grafirnya, ya tinggal rubah warna-warnanya. Jadi untuk misalkan kita cuma satu ukuran grafirnya gitu ketebalannya, nah, gunakan 2 warna aja. Ini yang grafir ya. Permintaannya yang itu tembus Mas. Yang mana, Pak? yang Yang 3 itu. yang 3 itu tembus.
Ah, yang itu 3 itu tembus, satu yang grafir yang dikemas. Oh, yang ini Iya. yang grafir. Iya. Yang ini tembus yang 3. Permintaan itu memuaskan konsumen. Itu yang 3 tembus, yang ini grafir ya? Iya, grafir. Grafir. Tarik YouTube kok, dia banyak penonton nih, lumayan. Lumayan sejam ya bang. Ada 40 orang kan, 40 jam tayang lah. Cak, langsung AdSense. Pusing kan ya? Kalau yang grafir itu udah tembus dia. Yang Jepang yang dicari, itu yang dicari. Grafis dulu. Mau cutting dulu. Oh, berarti dia nengok posisi itu. Proses Cutting dulu. Kayak nengok urutan di situ kayak. nomor 1. Seharusnya grafis dulu, tapi cutting dulu. Nomor 1. Satu itu cutting. Tapi grafir dulu. Cutting dulu, tapi bagus. Jadi dekat dan potongan. Mungkin enggak. Tujuannya apa?